Hai semuanya, welcome back to Medi Crazy. Namaku Irena Sugar dan Medi Crazy ini adalah sebuah segmen di mana aku menceritakan kisah-kisah tragis dan mencoba mengungkap beberapa teori yang mungkin terkait. Episode kali ini spesial Valentine nih. Saat yang tepat banget kan buat nyeritain cerita-cerita yang manis-manis tragis gitu lah. Oh ya, episode ini bakalan spesial banget karena di tengah-tengah cerita nanti bakalan ada beberapa kuis buat kalian utak-atik otak biar nggak geser. Jadi tonton terus, jangan kedip. Jangan lupa juga nanti kasih tahu di kolom komentar kalian bener berapa, salah berapa, kenapa kalian berpikir demikian, nanti bisa kita diskusikan. Joining me here ada Tuni si Cadel. Apaan panggil-panggil? Jangan ketawa weh. Gue kan harus stay in karakter. Apa panggil-panggil? Ayo perkenalan diri dulu dong. Hai, nama gue Tuni dari Tuni Bukan Animation. Ya channel gue isinya cerita pengalaman dengan menggunakan animasi. Berbeda dengan orang ini. BTW, udah pernah dengar ceritanya pasangan Charles Starkweather dan Caril Ann Fugate belum? Siapa tuh? Belum? Belum pernah sama sekali? Bonnie Belum. and Clyde? Oke, berarti belum. Langsung kita mulai aja ceritanya. Tunggu, Kenapa? ini jadi gue harus dengerin baik-baik terus nanti di akhirnya ada pop quiz. Iya, Ah gila udah kayak ulangan aja. Semoga aja inget. oke. Ceritanya panjang gak ini? Lumayan. 10 halaman. Shit, ingatan gue kayak ikan lagi. Cerita ini tuh bermula di tahun 1950-an. Ada sebuah keluarga dan salah satu anaknya itu bernama Jim Stark. Sayangnya ayah dan ibunya si Jim ini selalu bertengkar terus di rumah. Dan tiap kali bertengkar itu ayahnya itu lebih yang ke loyo gitu loh. Jadi ibunya itu yang lebih mendominasi. Terus Jim tuh sebagai anak cowok tuh kayak nggak punya teladan gitu loh. Dia nggak mau jadi cowok yang loyo juga kayak papanya gitu. Oke. Suatu saat Jim ini ditahan di kantor polisi gara-gara dia ketahuan mabuk-mabukan sama bertengkar di jalan gitu. Di kantor polisi itu dia bertemu dengan seorang cewek yang namanya Judy. Terus Judy ini kayak mandang rendah si Jim gitu awalnya, kayak apaan sih lu, nggak jelas mabuk-mabukan sampai ditangkap. Padahal dia sendiri kan di kantor polisi ya. Judinya ini narapidana juga. Bukan, jadi Judinya itu ceritanya dia sama ketangkep polisi juga, tapi gara-gara jalan-jalan sendirian malam-malam di tengah gelap-gelap gitu loh. Oh, oke. Nah, terus setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka ini jadi temenan, deket, terus jadi pacaran. Aduh, cringe. Ya. Ketemu orang asing di jalanan, terus mabuk-mabuk bisa jadi pacaran, hebat juga. Di sekolah itu, dari zaman dahulu sampai sekarang nggak berubah ya. Selalu ada satu geng yang suka ngebully. Di sekolah ini tuh kebetulan namanya Buzz, ketuanya, and the gang gitu. Jim yang dasarnya Ini kayak... sekolahnya Judy. Ini sekolahnya Judy atau Jim? Jim sama Judy ternyata satu sekolah, cuman mereka nggak kenal aja sebenarnya. Wow, plot twist. Ketemu di jalan lagi. Jodoh sih ini. Buzz itu suka ngebully adik kelas yang namanya Plato. Jim ini yang dasarnya suka bertengkar, terus dia kayak ngajak duel si Buzz gitu loh. Dari pisau-pisauan, tusuk-tusukan, sampai akhirnya itu yang paling seru yaitu ngajak balap mobil tapi turun di jurang gitu loh. Yang keluar dari mobil duluan itu yang kalah. Oke, pertanyaan yang pertama. Udah mulai. Udah. Hasilnya kira-kira gimana? Ayo, hasilnya kira-kira gimana? Gue belum siap. A. Jim yang menang. B. Buzz yang menang. C. Tidak ada yang menang. Kalau misalnya tidak ada yang menang sih, biasanya harusnya tidak ada yang menang ya. Soalnya nggak mungkin kalau nggak dikasih pilihan. Jadi jawabannya C tidak ya? ada yang menang. Jawabannya benar. Gila, Tapi gua karena jago. kesalahan 100 gue ini. sayangnya karena kesalahan teknis, sebenarnya agak tragis juga. Si Buzz ini tuh keiket sabuk pengamannya sendiri, terus sabuk pengamannya tuh stuck gitu loh. Jadi dia ikutan jatuh ke jurang sama mobilnya. Buzz meninggal. Kalau kayak gitu berarti bukan busnya yang menang ya? Ya, Ya mati sih. Ini kok Jim sama Judy tadi bukannya Starkweather sama siapa itu kah?
Ya, nah sebenarnya cerita yang barusan itu cuman sedikit cuplikan dari film tahun 1955 yang judulnya Rebel Without a Cause. Tunggu. Kita belum masuk ke cerita Jadi ini beneran. nggak nyata. Nggak. Cerita ini nggak nyata. Gue udah anticipated, udah serius dengerinnya, nyata nggak nyata. Belum, ini baru halaman pertama dari 10, oke? Jadi Rebel Without a Cause ini cerita zaman-zaman baby boomer itu mulai remaja dan nakal. Kan baby boomer lahirnya 1940-an kan. Konon katanya cerita ini tuh sangat in pada zamannya. Termasuk aktornya, namanya James Dean, itu jadi terkenal banget dan banyak orang yang ngikutin style rambutnya lah, style berpakaiannya. Termasuk tokoh utama kita hari ini, si Charles Starkweather, atau sering dipanggil Charlie Starkweather juga. Nah, mulai dari sini ini baru cerita nyata. Ini cerita beneran. Di tahun 1960-an. Oh, berarti ceritanya mulai dari sini. Iya, ceritanya mulai dari sini. Pada tanggal 24 November 1938, Charlie ini dilahirkan sebagai anak ketiga dari 7 bersaudara. Happy childhood, cuman ya dengan banyaknya orang, makin banyak juga biaya hidup, makanya keuangan mereka tuh mepet banget. Tapi happy childhood ini harus berakhir di masa-masa ketika Charlie-nya SMA. Karena dia sering dikucilkan, dibully, dikata-katain sama temennya. Pertanyaan kedua, kira-kira kenapa? Baik pilihannya. A, karena dia cadel. B, karena bentuk kakinya aneh. C, karena matanya minus banget. Shit, cadel minus gue itu. Pilih. Kalau cadel kasihan sih, gue bisa ngerti soalnya. Jawaban gue gagal, kaki dia aneh. Sebenarnya lu jawab apapun bener semua kok. Dia itu emang ngomongnya kan cadel-cadel, terus kakinya juga bengkok bentuk O, terus matanya minus banget. Jadi dia itu terkenal bodoh gitu loh. Padahal simply karena dia nggak bisa lihat aja papannya itu apa tulisannya. Pelajaran yang dia bisa itu cuma satu, penjaskes, kuat, lincah. Walaupun disalahgunakan buat berantem, dia juga suka berantem, jadi ceritanya kayak si Jim tadi. Waktu kelas 12, Charlie ini berteman dengan seseorang yang namanya Bob. Simply gara-gara mereka sama-sama suka James Dean gitu loh. Nah, si Bob ini punya pacar yang namanya Barbara Fugate. Barbara ini adalah kakaknya si tokoh utama kita satunya, Caril Ann Fugate. Terus dikenalin lah si Caril ini ke Charlie. Terus mereka jadian deh. Mereka semua itu 18 tahun, kecuali si Caril 13 tahun. Karena masih kecil ya, dia lihat Charlie yang udah gayanya nyetir mobil, jago berantem, dia mau-mau aja merasa kayak terlindungi. Apa mungkin itu juga ya alasan cewek suka sama bad boy? Mungkin cadel juga kan, kan orang cadel kan charming gitu. Next, Charlie ini akhirnya drop out, nggak lanjut sekolah karena nggak punya uang. Dan dia bekerja di sebuah gudang. Bosnya itu sering banget sebel sama si Charlie, soalnya Charlie itu staff paling bodoh yang dia pernah punya sepanjang masa. Cuman sama si Charlie itu ditahan-tahan, soalnya emang gudangnya itu sebelahan sama sekolahnya si Caril. Ah, bucin. Kan edisi Valentine. Suatu saat, si Charlie itu ngajarin Caril nyetir. Tapi sama Caril malah ditabrakin. Jadi akhirnya papanya Charlie tuh marah-marah. Sampai si Charlie-nya tuh diusir dari rumah. Oh, Charlie-nya yang diusir. Soalnya bucin. Bucin, Bilang putusin betul. gitu ya. Mungkin tadi Benar, itu salah putusin satu aja si juga. Caril. Terus enggak. Nah, terus Charlie akhirnya pindah kamarnya itu sebelahan sama kamarnya si Bob. Yang waktu itu Bob baru aja nikah sama si Barbara. Dia sendiri sering banget dimarahin sama tuan tanahnya. Karena nggak pernah bayar sewa, selalu telat-telat gitu loh, dikunciin gitu. Dia akhirnya ganti-ganti pekerjaan, sampai suatu saat dia jadi kuli angkut sampah. Kerjaannya ya keliling kota ngangkutin sampah. Dari situ dia tiba-tiba dapat inspirasi gitu. Menurut dia, kalau dia mau hidupnya itu berubah, nggak kayak terkurung di kemiskinan, harus ada suatu momentum yang hebat. Apakah kejadian dramatik yang dibayangkan sama si Charlie? A. Membunuh seseorang yang ternama. B. Merampok bank. C. Menculik anak-anak untuk ransom. Susah juga ini. Jangan tiga-tiganya lagi. Diculik anaknya, merampok bank, terus dibunuh anaknya. Gue bilang nyuri bank. Gue benar. Gila, gue emang jago. Jadi dia emang berencana buat ngerampok bank.
Tapi lama-lama dia merasa nggak mampu. Suatu saat dia punya sisa uang, pengen beliin si Karil ini boneka di sebuah toko boneka di pom bensin gitu. Tapi di tokonya itu, dia malah diusir sama mas-mas tokonya, Mas Robert Colvert. Ayolah please, uangnya kurang tapi bayar nyicil. Nggak ada nyicil-nyicilan. Akhirnya, pada tanggal 1 Desember 1957, waktu itu jam 3 subuh, dan itu lagi winter, dingin bersalju gitu, Charlie ngambil pistol sepupunya Bob, siapin peluru yang dia udah beli hari sebelumnya, dia nyamar kayak ya pakai atribut lah ya. Terus ke toko boneka tadi, bolak, balik, pura-pura beli permen. Waktu Mas Robertnya ini lengah, langsung ditembak, dor. Gitu. Tapi nggak sampai mati. Terus langsung kayak, mana sini kasih uang kasirnya di mesin kasir itu. Terus Tunggu, ini negara apa? Amerika. Oh, make sense. Ordinary things lah ya. Singkat cerita, setelah itu Mas Robertnya ini dibunuh. Oh, anjir dibunuh juga. Keesokan harinya, kasus ini tuh ramai dibicarakan. Soalnya daerah itu tuh sepi, jadi itu di Lincoln, state-nya Nebraska di Amerika, betul. Daerah itu tuh sepi banget, boro-boro ada kriminal. Tiba-tiba kok ada korban jiwa gitu, ditembak. Jadi akhirnya Charlie untuk menghindari ketahuan, dia ngecat mobilnya pakai warna lain. Pinter kan? Tapi di saat yang bersamaan dia juga bodoh. Dia belanja cat, beli baju, itu pakai koin. Sedangkan di koran tuh jelas-jelas tokonya itu yang dirampok koin dari mesin kasirnya. Charlie ini akhirnya lolos karena polisi tuh ngiranya, oh karena di pom bensin, mungkin kayak orang lewat lagi road trip, nggak punya uang gitu. Pokoknya bukan penduduk aja gitu. Charlie ini dengan bangganya cerita sama si Karil. Ini bucin nih semua. Bucin, semua bucin. kesalahan Kan. bucin. Dikasih bonekanya, dikasih uangnya ya kan. Tapi terus Charlie tuh awalnya kayak bohong, bilangnya, iya soalnya kemarin tuh ada penembakan, terus kayak aku curi-curi kesempatan aja ngambil uangnya. Untungnya si Karilnya pinter, jadi kayak, ya nggak mungkin gitulah yang. Tapi Karilnya juga butuh uangnya, karena dia juga baru aja diusir dari rumah waktu itu. Masih kayak diterima di rumahnya gitu loh. Cuman ya berantem aja, nggak enak-enakan terus sama orang tuanya jadinya. Karena papa mamanya nggak suka si Carly pacaran sama si Charil, terlalu bucin gitu. Semua dua-duanya bucin. Iya, terus Karilnya tuh jadi gendutan. Terus papa mamanya ngiranya dia hamil gitu. Beneran? Ini lu bercanda tuh beneran? Beneran, ini cerita beneran. Semua di sini Jadi tuh beneran. diusir kagak gendutan, dikasih hamil. Akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah kita nikmatin aja uang ini, dunia milik kita berdua sebelum ketahuan polisi. Ya gitulah Ya intinya. nanti kalau ketahuan polisi di penjara juga berdua. Setelah itu apa yang terjadi? A. Charlie dipecat dari kerjaan tukang sampahnya. B. Mereka merampok lagi berdua. C. Charlie tertangkap polisi. Wah ini susah sih. Cuma teori gue ini ada hubungannya sama cerita lu yang pertama. Dan cerita yang pertama itu ditangkap di penjara, terus kan pacarannya gak di penjara bareng kan. Gue bilang ini jawabannya cari di penjara. Cuman si Karilnya gak mau ikut. Salah. Hah, bukan. Gitu pede gue padahal. Oke, jadi setelah uang mereka itu habis, Charlie dipecat sama bosnya. Tapi ini dipecat bukan gara-gara dia nyuri kan, pokoknya dipecat aja gitu kan. Kan mereka kayak punya uang, terus mau menghabiskan waktu bersama, jadi mungkin kayak sering gak masuk kerja jatuhnya. Bucin. Gini nih manusia gak maju. Saya bucin. Oh iya ini Valentine apa? Cinta itu indah, bucin itu hal yang baik. Sorry salah ngomong. Oke, anyway, pada tanggal 21 Januari 1958, Charlie ini akhirnya memutuskan buat ke rumahnya si Karil. Waktu itu Karilnya masih sekolah, Charlie ini bawa senapan, bawa rifle. Ngakunya dia mau baikan sama papanya si Karil, jadi kayak diajak berburu bareng. Terus dia bawain kayak sampel karpet buat mamanya si Karil. Jadi papanya Karil ini namanya Pak Marion, mamanya Bu Velda. Charlie ini datang dengan intensi yang baik, pengakuannya ya kan, ya siapa tahu juga. Tapi mama papanya si Karil ini malah ngusir si Charlie. Terus si Charlie-nya ini didepak. Piung. Dia akhirnya keliling naik mobil. Terus tiba-tiba dia dapet ide. Twing. Gara-gara lihat payphone. Pertanyaan lagi nih, pop quiz lagi. Pop quiz ya. Siapa yang ditelepon? A. Karil. B. Orang tuanya Karil. Jadi kayak mau minta maaf lewat telepon gitu kali ya. C. Tempat kerja papanya Karil. Ya siapa tahu kan mau cari kerjaan biar deket sama papanya gitu. Wah susah sih ini.
Gue tadi mau ngomong tempat kerja Karil, cuman out of the blue banget, nggak dijelasin. Feeling gue ortunya Karil. Salah lagi. Jadi Charlie nelpon tempat kerjanya si Pak Marion buat ngomong gini, maaf Pak Marionnya lagi sakit nih, jadi besok dan beberapa hari ke depan nggak bisa masuk kerja ya. Pintar dia pakai payphone supaya nggak kedeteksi. Terus Charlie-nya akhirnya balik ke rumahnya Karil lagi. Dia nungguin di depan rumahnya itu sampai Karilnya pulang sekolah. Sebelum Karilnya sempat masuk rumahnya, yang tadi papa mamamu gini. Terus Karilnya marah dong, langsung masuk ngelabrak papa mamanya. Akhirnya mereka berantem. Pak Marionnya langsung ngambil hammer mau mukul si Charlie, tapi di saat yang bersamaan si Charlie langsung nembak. Der. Oh, pintar. Bu Veldanya panik kan, dia langsung ambil pisau dapur yang paling besar, tapi sama si Charlie langsung ditembak. Dor. Si Karil punya adik bayi umur 2 tahun, namanya Betty. Nangis dong, sama si Charlie langsung nggak ditembak, tapi dipukul pakai pantatnya pistol. Wah, lumayan buat anak bayi. Entah siapa dari mereka berdua ini yang nusuk, tapi yang pasti waktu mayatnya keluarganya si Karil ditemukan, semuanya tuh pada kayak kegorok di lehernya gitu loh, Itu di ditusuk depan pisau. Di depan si Karil gitu. Nah Karilnya gimana? Gak tahu, gak ada yang tahu. Gak ada saksinya dong selain mereka berdua. Dan mereka berdua sendiri itu kalau cerita ke polisi selalu beda versi, dan tiap kali tanya itu juga beda versi. Jadi ya nggak ada yang tahu. Yang pasti mereka ngakunya kurang lebih kayak gini lah ya. Nah apa yang terjadi setelahnya itu mereka nyeret badannya si ayahnya itu ke kandang ayam. Mereka nyeret mayat ibunya ke dalam septic tank. Mayat si bayinya ini dimasukin ke kardus sampah dan dibuang sama sampah-sampah yang lain. Mereka pun beres-beresin rumahnya. Terus mereka tinggal di situ selama beberapa hari. Karirnya ini kayak nggak jelas sebenarnya dia tuh memihak ke keluarganya masa ngelihat keluarganya dibunuh depan mata gitu. Ya anyway, pokoknya Karirnya itu akhirnya punya ide buat nulis di depan pintu rumahnya yang gede gitu, jangan deket-deket, semua lagi kena flu di rumah ini. Tapi ya well, eventually semua karakter yang tadi udah disebutin itu ngunjungin. Mostly percaya sama si Karil kalau lagi pada kena flu. Cuman ada satu yang curiga dan mencoba lapor polisi. Ayo, siapa kira-kira? Aduh, ya udah pasti Barbara lah. Jawaban yang benar adalah Bob. Jadi Bob ini datang 2 kali. Pertama sama si Barbara, kedua datang sama saudaranya dan mulai curiga, kemudian lapor polisi. Terus waktu polisinya datang tuh Karirnya cuman sweet talk gitu ngecap dan polisinya percaya. Sempet juga neneknya Karil itu berkunjung dan nggak percaya kalau lagi pada flu. Neneknya ini lapor ke polisi. Terus polisinya datang lagi lah geledah rumahnya. Tapi rumahnya itu baik-baik aja, kayak nggak ada apa-apa. Akhirnya Bob ini kesel, dia datang sekali lagi, langsung ke kandang ayamnya, dan ya ketemu lah ya mayat ayahnya di situ. Bob lapor ke polisi, jadilah ini sebuah kasus dan mereka berdua ditetapkan buronan. Nah saat itu kemanakah mereka berdua? Ya mereka berdua udah kabur sih ceritanya. Jadi mereka udah tahu kalau misalnya, kayaknya udah mulai nggak aman nih dengan neneknya lapor polisi. Mereka kabur, cuman mobilnya si Charlie itu juga udah nggak bisa jalan jauh. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah seorang kakek-kakek namanya Pak Meyer yang usianya udah 70 tahun. Ya pertamanya numpang, tapi terus ya seperti cerita horor pada umumnya. Gua nggak nebak loh, gue pikir udah bertamu baik-baik loh. Cuman sayangnya Pak Meyer ini nggak punya mobil, jadi mereka cuma bisa berhasil ngambil uang dan pistolnya. Pop quiz. Apa merek mobil Charlie yang dari tadi disebut-sebut? A. Chevrolet, B. Ford, C. Hudson. Menarik sih pertanyaannya. Kayak kenapa merek? Kenapa lu nanyain merek? Pasti ada hubungannya. Tapi apa? Chevrolet, Ford, Ferrari. Hudson, ya. Hudson Hornet itu loh waktu itu, zaman itu kan terkenal. Tadi dicat warna kuning. Hudson setauku nggak ada warna kuning. Berarti antara Ford atau Chevrolet. Ford. Weh, bener. Gila. Padahal gue tadi cuma ngebual doang, gue nggak tahu apa-apa tentang mobil. Gue nggak tahu ada yang warna kuning atau nggak Hudson. Emang lah jenius beda. Ya udahlah, cadel beda. Iya, cadel beda lah. Abnormal. Jadi merek mobil yang barusan disebutin itu top penjualan di tahun 1950 lah gitu. Fun fact aja, fun fact. Oke, jadi mereka akhirnya punya akal. Mereka nyegat orang di jalan dan waktu itu
nyegat pasangan yang lainnya lagi road trip, namanya Robert Jensen dan Carol King. Jadi pasangan Jensen sama King, mereka tuh umurnya masih 17 tahunan gitulah. Dikasihlah tumpangan. Begitu baru masuk mobil, langsung sama si Charlie itu ditodong mereka berdua. Nggak main-main, killing spree langsung. Iya, killing spree. Si Charlie sama Carol ini minta dibawa balik ke bunkernya si Pak Meyer. Dan di situ mereka berdua ini diminta uangnya, diikat, lalu dibunuh. Ya udah, akhirnya mereka berdua ini nyuri mobilnya si Robert Jensen ini. Selanjutnya, mereka tuh cukup bodoh. Mereka tuh malah penasaran gitu loh. Apakah mayat keluarganya Carol tuh udah ditemukan polisi apa belum? Jadi mereka malah balik. Udah jauh-jauh pergi. Cuman dari jauh tuh kan kelihatan udah banyak police line, banyak mobil polisi. Terus mereka kayak, oh ya berarti beneran udah ketahuan gitu. Terus mereka lihat diri mereka di koran, terus kayak, kita terkenal. We're famous. Besoknya di tanggal 28 Januari 1958, polisi yang nyariin pasangan Charlie sama Carol itu nemukan mobil Fordnya si Charlie di kebunnya Pak Meyer. Mayat 3 orang itu pun ditemukan. Gak berhenti di situ, Charlie pun akhirnya mikir gimana caranya cari uang lagi. Terus dia inget pas zaman-zaman dia angkut sampah, ada suatu rumah yang cukup besar punyanya orang pebisnis yang lumayan kaya gitu. Namanya Bapak dan Ibu Ward. Jadi dia udah hafal di rumahnya ada siapa aja. Yang pasti ada Bapak dan Ibu Ward ini, ada pembantunya yang namanya Lilian, dan ada 2 anjing, satu gede, satu kecil. Charlie seperti biasa ngetok pintunya, sama mbaknya itu dibukain pintu. Gorok. Belum, tenang. Belum. Kecepetan. Oke. Mbak bisa minta tolong dong, aku takut sama anjing gitu. Tolong anjingnya yang besar tuh dimasukin ke basement, bisa nggak tuh? Jadi mbaknya pergilah turun ke basement. Terus si bapak Wardnya itu lagi nggak ada di rumah, adanya si nyonyanya. Aduh, aku mau numpang ya, lapar, tolong bikinin sarapan dong gitu. Ya sebenarnya ibu Ward ini udah takut lah ya, curiga. Orang muka mereka kan di mana-mana, udah jadi top buronan. Cuman ya si ibunya ini tetap tenang, bikinin mereka sarapan. Carly-nya awalnya nunggu di mobil, terus akhirnya mereka berdua masuk ke rumahnya, terus kayak chilling. Ini kan pagi-pagi ya, di perpustakaan rumah mereka, terus makan sarapan. Si ibu Wardnya tuh cuma ngeliatin, nungguin gitu. Sampai kira-kira jam 1 siang lah ya, si ibunya itu kayak, aduh sorry ya, aku mau ke kamar mandi dulu, ke toilet break. Karena agak lama, akhirnya Charlie itu curiga. Charlie-nya itu waktu naik, coba kayak nyariin si ibu Wardnya. Ibu Wardnya tuh udah di dalam kamar, terus bawa senapan. Jadi begitu Charlie-nya buka pintu, ibu Wardnya itu langsung kayak der, tapi meleset. Terus Charlie-nya nembak balik, der, dan kena. Oh iya, jadi ini semua pengakuan ya. Jadi sebenarnya belum tentu kayak gitu ya ceritanya. Iya, bisa jadi kayak langsung bukan. dibunuh aja Maksudnya gitu. ini kan Charlie bilangnya kayak supaya bela diri nggak sih? Iya. Jadi kayak iya, soalnya bela diri. Tapi ya siapa tahu bisa langsung dibunuh, kan nggak ada yang tahu ceritanya. Gitu, tembak. Akhirnya si pasangan ini tuh ke mobil dulu, sembunyi, nungguin Pak Wardnya pulang. Pak Wardnya pun datang akhirnya. Pak Wardnya begitu buka pintu kan kaget nih, loh kenapa istrinya meninggal? Dari belakang, surprise. Gitu. Pembantunya juga jadi bingung kan, naik dari bawah tadi ke basement, terus kayak ada apa ini? Dor. Terus anjingnya juga kayak caranya si bayi tadi dipukulin pakai pantatnya pistol. Anjingnya juga dibunuh. Sampai iya. Wah, gila sih. Anjing pada nggak perlu dibunuh, coy, nggak bisa ngomong, nggak bisa jadi saksi. Rame kali jenggong-jenggong. Oh iya, benar. Besoknya, rekan kerjanya Pak Ward banyak yang datengin ke rumahnya. Ditemukanlah mereka udah meninggal semua. Akhirnya FBI pun turun tangan. Bahkan pemerintah juga ngasih bounty yang lumayan besar buat siapapun yang bisa nemuin mereka gitu. Dibunuh banyak sih, udah berapa itu? Next destination, pop quiz. Tebak kemana pasangan ini kabur. A. Rumahnya Carol. B. Rumahnya Charlie. C. Rumahnya Bob. Tempatnya Carol nggak make sense sih. Tapi karena itu gue milih tempatnya Carol, rumahnya Carol. Kayaknya lo udah lumayan mengerti cara gue bikin soal ya. Gue udah Ketahuan mengerti ya, cara pikir psikopat. Ya bukan berarti wah, gue psikopat. ini bahaya Ngerti juga. doang. Tapi berarti bener dong jawabannya. Iya, jadi mereka balik ke rumahnya si Carol. Hati-hati. Mereka tuh awalnya pengen masuk, tapi mereka lihat kok di garasinya itu ada mobil.
dan lampu-lampunya itu nyala, tapi kelihatan rumahnya itu kosong gitu. Mereka pun curiga apakah ini jebakan Batman. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk road trip ke barat, ke daerah Wyoming gitu. Karena takut dicurigai polisi, mereka tuh berpikir buat ganti mobil. Waktu di jalan, udah masuk ke kota Wyoming, nemu kayak sebuah mobil parkir di pinggir jalan, tapi ada orang di dalamnya lagi tidur. Jadi ada seorang salesman, namanya Marley. Marley, oke. Udah kayak apa? Attack on Titan. Keren banget, dia tuh mantan tentara airborne. Terus jadi salesman. Wah, jangan macem-macem kamu Carlina. Terus kayak diganggu nih. Di sini nih fakta. Kelihatan momennya. Mereka berdua tuh kayak, ayolah kasih mobilnya, kita tukeran mobil yuk gitu. Ya kan Pak Merlin-nya ya pinter juga lah ya, pasti kayak ini orang kayaknya sesuatu. Pak Merlin-nya tuh curiga, nggak mau, ngeyel. Ya akhirnya sama si Charlie terpaksa didor katanya. Mati. Fucked up-nya di saat itu kayak Charlie tuh bingung cara pakai mobilnya. Terus ada polisi patroli lewat. Kelihatan kan di dalam mobilnya ada 3 orang. Jadi di depan ada 2 orang. Ada Charlie, ada mayatnya Pak Merle. Terus di belakang ada si Karil. Marley-nya mati. Kan didor udah. Gara-gara ngeyel katanya. Oh, gue pikir mau kasih dihindarin terus ya dia ngakuan tentara shitnya dia lah, terus langsung dibantai gitu Charlie. Gitu ya. Sayangnya enggak sih. Mungkin nggak siap kan baru bangun tidur gitu kan. Iya, tapi ada polisi datang nih, terus kayak ngapain nih mobil berhenti di pinggir jalan, ada 2 lagi. Karilnya karena merasa udah kayak oke, this is the end, dia langsung keluar mobil, lari ke polisinya, nangis-nangis, terus bilangnya, aduh aku Sandra, tolong aku, itu orang jahat, itu habis bunuh si orang yang di dalam mobil itu. Si Charlie-nya bingung, jago. akhirnya bisa nge-starter mobilnya dan langsung melesat gitu kan, kejar-kejaran oleh polisi, tembak-tembakan. Di tengah kejar-kejaran itu tiba-tiba si Charlie-nya itu berhenti karena telinganya tuh berdarah-darah gitu. Dia pikir dia kena tembak, tapi sebenarnya itu cuma kena pecahan kaca mobilnya terus kegesrek gitu loh. Nah ini penampakannya waktu ditangkap polisi, jadinya begini. Gayanya masih yang kayak santai gitu, dengan rambutnya yang kayak klimis, terus pakai kacamata, terus ngerokok, terus bajunya berdarah-darah gitu. Anyway, pada tanggal 5 Mei 1958, persidangan dimulai. Sementara itu perbucinan si Charlie itu tetap berlanjut. Jadi dia bilang, iya Karil jangan diapa-apain, dia nggak ngapa-ngapain kok gitu. Oh Allah, udah dihianati masih itu bucin ini nih, tanpa manusia nggak maju. Karilnya kan selalu ngaku kalau dia cuma seorang Sandra, bukan partner in crime gitu. Diancam keluarganya bakalan dibunuh kalau nggak nurut sama si Charlie. Ya walaupun padahal ya dia pura-pura nggak tahu keluarganya meninggal. Tapi di pengakuan lain dia juga bilang kalau dia lihat dengan mata kepala sendiri si Charlie bunuh keluarganya. Ya emang bodoh lah kali ya. Nah Charlie-nya ini akhirnya sakit hati kan lama-lama. Pengakuannya terus beda-beda. Terus akhirnya si Charlie ini ngaku sebenarnya tiap kali pembunuhan dia yang bagian nembak. Si Carly-nya itu bagian mutilasi korbannya. Kebenarannya gimana ya nggak ada yang tahu. Yang pasti mereka berdua itu akhirnya dikenai hukuman first degree murder dan combo perampokan pembunuhan dengan korban jiwa 11 jiwa manusia dan 2 jiwa anjing. Untuk Charlie, dia dikenai hukuman mati karena kan tadi waktu bunuh yang terakhir nih si Pak Merle itu udah masuk kota Wyoming. Jadi ngikutin hukum Wyoming harus kena hukuman mati. Padahal sebenarnya kalau dia tetap di Lincoln di Nebraska, hukuman sempatnya tuh lebih ringan. Wah, fucked up sih itu pas denger sih nyesel anjir. Wah, pusing. Gue sih stres sama dengerin itu. Aduh idiot. Didokin kepala. Pengacaranya Charlie pun tuh mengajukan keringanan hukuman dengan alasan yang dibuat-buat. Kalau Charlie ini kan bela diri gitu kan, bukan gara-gara beneran mau bunuh. Anyway, gak ada yang percaya. Semua hakimnya bilang kalau Charlie terbukti bersalah. Toh dia juga udah ngaku gitu loh, 11 orangnya jelas. Pada akhirnya si pengacaranya itu juga menyerahkan dengan sangat puitis yang bilangnya katanya, iya ini korban pop culture zaman sekarang yang beginilah. Pop quiz yang terakhir. Charlie pun dieksekusi pada tanggal 25 Juni 1959. Pertanyaannya adalah bagaimana hukuman matinya?
A. Hukuman gantung. Suka nih gua. B. Gilotin. C. Kursi listrik. D. Firing squad. Ya, tembak. Empatnya standar sih, maksudnya kayak itu hukuman standar tuh gak sih? Feeling gua pertama coret dulu kursi listrik, saya kayak terlalu itu deh. Setahu gua kursi listrik itu yang paling gak menyakitkan deh dari semuanya. Gantung kayak enggak deh, terlalu jadul gantung. Kayak jarang gitu. Gulotin ya yang feeling gua nembak, soalnya ironi aja gitu. Dia kan juga memulai pembunuhan ini dengan menembak. Oh, I wish that to be true. Tapi jawabannya salah. Ya, sebenarnya itu bagus sih filosofinya. Iya kan, ironi kan. Iya. Dia memulai itu dengan menembak dan mengakhirinya dengan ditembak. Iya, ya, bagus. Jawaban yang benar adalah kursi listrik. Malah yang gue bilang bukan deh, oke. Kursi listrik karena awalnya itu biar organ-organnya juga masih utuh. Pengacaranya tuh punya ide kalau misalnya organ-organnya masih utuh kan bisa didonorin. Cuman Charlie-nya ngotot sampai detik terakhir kalau dia itu menganggap that people are on the same level dan dia nggak mau kasih organ apapun. Sementara itu Karil yang terus-terusan ngaku Sandra itu, dan karena umurnya juga masih 14 tahun kan waktu itu. 14? Udah amat. Udah killing spree kayak gitu. Karilnya itu dihukum dengan harus mengabdi di namanya Nebraska Center for Women selama 18 tahun atau sampai Juni 1976. Jadi dia umurnya 14 tambah 18, 32. Oke, that's the end of the story. Oh udah. Menurut tuh apa yang bisa diambil dari cerita ini? Jangan bucin. Bucin itu menyebabkan semua kegagalan. Gagal bucin dia melakukan kejahatan. Terus gagal bucin dia dihianati oleh ceweknya. Wah, GG. Jadi mencintai boleh tapi nggak boleh bucin ya. Iya bener. Tuh denger tuh nonton. Jangan bucin. GG Bener. hidup lu gak bucin. Kalau misalnya ada kayak penelitian-penelitian lanjutan, sebenarnya kejadian ini tuh terjadi gara-gara si Charlie-nya yang emang punya mental health issue. Dia kan sering dibully. Terus begitu nemuin satu orang yang sayang sama dia, bucin banget, dan melakukan segalanya. Dan karena dia punya anger management tuh jelek, emang suka berantem lah, influence yang jelek dari tontonan dia. Jadi bawaannya kayak dia menganggap semua itu tuh normal, bunuh orang, bahkan kayak bunuh bayi, bunuh anjing tuh buat apa coba gitu kan. Wah, ini harusnya dibikin kayak film komedi dark comedy gitu. Gimana? Apa kayak film cerita mereka berdua, cuman kayak komedi gitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya cerita mereka ini akhirnya dibikin film di tahun kalau nggak salah 1994. Judulnya apa? Natural Born Killer. Oh, itu berdasarkan cerita mereka. Makanya sebenarnya mereka berdua itu terkenal, tapi mungkin karena namanya susah kali ya. Kalau Bonnie and Clyde kan kayak jelas gitu. Oh shoot, gue belum pernah nonton sih, tapi gue emang tahu cerita-ceritanya gitu. Dan dari cerita film ini itu menginspirasi karakter kita di Medic Crazy berikutnya. Ah, masih ada lanjutannya? Thank you Tuni. Oke, sama-sama. Ceritanya menarik, menegangkan.